Assalamualaikum Sobat Muslim semuanya, aku Zaki Taleb, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Brunei Darussalam. Sebagai warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai macam daerah, ada yang dari Aceh, Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada juga yang dari Sulawesi, dan setiap daerah mempunyai masakan atau makanan khas masing-masing. Begitu pula dengan negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam memiliki makanan khas nasional, yaitu nasi katok. Setelah kita lihat nasi katok, pasti kita berpikir apa bedanya dengan nasi ayam menggunakan sambal pada umumnya. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari di Brunei Darussalam, ada seseorang yang sedang mencari makanan. Kemudian ia mendatangi suatu rumah dari penjual nasi. Kemudian dia mengetok pintu. Assalamualaikum. Setelah dibukakan pintunya, kemudian orang ini meminta tolong agar dibuatkan makanan. Setelah menunggu beberapa saat, keluarlah penjual nasi tersebut dari rumahnya dan memberikan makanan. Ini makanannya. Makanan tersebut adalah nasi dengan lauk ayam dan sambal. Itulah silsilah nasi katok. Jadi, katok itu adalah ketok. Ya, hanya itu. Dan harga nasi katok di Brunei Darussalam bervariasi, mulai dari Rp1 yang paling murah, ada juga yang menjual Rp1.20, ada yang menjual Rp1.70, ada juga yang menjual Rp2. Aku barusan beli nasi katok yang harganya Rp1.20 kalau dibawa pulang. Tapi kalau misalnya makan di tempat, harganya Rp1.70. Karena kita tahu harga nasi katok di Brunei ini bervariasi, mulai dari Rp1, ada yang Rp1.20, ada yang Rp1.50, ada yang Rp2 juga. Jadi sekarang aku mau membedakan nasi katok yang harga Rp1 sama nasi katok yang harganya Rp1.20. Apa bedanya? Aku beli nasi katok di sini harganya Rp1.20 dan ini ayamnya berkuah. Kalau di sini harganya Rp1 saja dan ayamnya goreng crispy. Setelah aku bawa pulang dan aku mau membedakan, ini nasi katok yang harganya Rp1, dia memang sedikit lebih kering dibandingkan nasi katok yang ini, yang harganya Rp1.20, yang agak sedikit berkuah, karena memang ayamnya bukan ayam goreng. Jadi seperti inilah penampakan dari salah satu makanan khas dari negara Brunei Darussalam, yaitu nasi katok. Seperti ini. Gak terlalu berbeda sama nasi ayam pada umumnya, karena di sini cuma ada nasi dan juga ayam, terus dikasih sambal. Cuman ada berbagai macam aja. Ada penjual nasi katok yang menyediakan ayamnya yang crispy, ada juga yang berkuah, ada juga yang semur, bermacam-macam. Yang penting nasi katok itu adalah nasi yang menggunakan lauk ayam dipakein sambal, itu aja. Aku udah cuci tangan
Kita langsung nyobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak bisa berkomentar banyak tentang nasi katok karena memang sebagaimana rasanya nasi ayam pada umumnya gitu. Nggak ada yang spesial karena nggak punya satu cita rasa yang sama, karena setiap gerai ataupun kedai makanan yang menjual nasi katok pasti rasanya selalu beda-beda. Jadi nasi katok itu berasal dari ketok pintu. Jadi orang Brunei ngetok pintu rumah orang penjual nasi. Ceritanya seperti itu aja. Jadi makanya itu nggak ada cita rasa yang sama bagi makanan khas ini, karena setiap gerai makanan ataupun kedai makanan yang menjual nasi katok rasanya selalu bermacam-macam. Aku mau menghabiskan makanan dulu karena lagi makan, kalau ngomong tuh kurang baik. Kita udah di pasar Malam Gadong. Tadi pagi kan kita udah makan nasi katok. Jadi sekarang kita mau lihat pasar Gadong dulu. Besok baru kita lanjut ke makanan kuliner, wisata kuliner selanjutnya di Brunei. Ada banyak, ada blok E, B, C. Ada beberapa tanda blok A, B, dan C. Ini bertujuan untuk memudahkan para pembeli dalam memberi tanda tempat mana yang menjadi favorit mereka untuk belanja makanan. Agar kedepannya jika membeli makanan, mereka sudah ingat ke blok A, B, atau C. Kemudian yang barusan kalian lihat itu adalah lekor. Lekor itu kalau di Indonesia sama seperti otak-otak. Aku kalau udah beli minum tuh paling bingung kalau minumannya banyak. Itu ada. Yang mana nih? Let's ice ya. Sangat banyak pilihan makanan dan minuman yang ada di Pasar Malam Gadong ini. Ada bakar-bakaran, ada nasi katok ayam, nasi katok kambing, dan masih banyak lagi. Ada juga tongkeng. Tongkeng itu makanan yang paling diminati bagi orang Brunei Darussalam, yaitu bagian dubur dari ayam. Sekarang kita mau beli tongkeng, 2 ringgit. Tongkeng itu makanan ayam ya, ininya ayam gitu, duburnya ayam. Tapi lucunya orang-orang Brunei suka. Ternyata benar, tongkeng itu salah satu makanan yang paling diminati oleh orang Brunei. Tadi aku beli hanidu segini RM1 guys. Menurut kalian mahal nggak? RM1 itu 11.000
11.000 rupiah. Mahal gak 11.000 segini? Sekarang aku beli tongkeng bubur ayam, 2 ringgit dapat 2 tusuk. Nah, jadi selain dari blok ABC yang tadi, yang ini nih, di sini sebelahnya juga ada, tetap masih pasar malam juga. Ini masih bagian dari pasar malam Gadong, yang juga menjual makanan dan minuman yang bervariasi. Dan di sebelah kiri aku ada musola atau surau yang masih dalam kawasan pasar Gadong. Besok paginya, aku melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan khas Brunei yang belum pernah aku coba. Dan makanan khas Brunei Darussalam lainnya adalah ambuyat. Ini dia tempatnya, tempat kuliner yang aku bilang salah satu kuliner khas dari negara Brunei Darussalam. Mungkin ada beberapa tempat ya, tapi aku milihnya di sini karena di sini tempat yang pernah aku coba dan rasanya juga oke. Namanya Soto Pabo, dan di sini disediakan tempat parkir juga yang lumayan cukup lah buat 10-20 mobil. Karena di sini rata-rata orang pakai mobil ya, karena motor tuh lumayan jarang di sini. Konsep tempat ini kayak rumah apung gitu, karena dia berada di atas permukaan air gitu, jadi lumayan asri gitu. Sebelah kiri aku ini ada musola, jadi rata-rata memang di sini kafe ataupun tempat-tempat makan di sini yang memang pemiliknya orang Muslim itu biasanya disediakan musola. Kecuali yang biasanya pemiliknya orang-orang Cina itu lumayan susah dapat musola. Di sini ada musolanya dan tempatnya itu sebelah kanan ini. Sebelum kita masuk ke dalam, kita mau lihat dulu suasana di sini seperti apa. Jadi di sini tempatnya itu menyatu dengan kampung air. Nah, kampung air kan itu salah satu ataupun jadi perumahan penghuni asli di negara Brunei Darussalam. Di sini ada jembatan Ripas. Jadi view-nya dari tempat makan atau kedai makan Soto Pabo yang setelah ini kita akan makan ambuyat di sini. View-nya itu lumayan sejuk, walaupun cuaca di Brunei Darussalam ini lumayan panas ya, tapi angin tetap selalu menerpa kita. Jadi kita insya Allah nggak bakal kepanasan walaupun tetap gerah bawaannya. Jadi di situ di depan aku nih tempat makannya atau kedai makan Soto Pabo dengan view langsung perairan di kampung air, dan juga ada jembatan Ripas. Coba kita ke sana. Di belakang aku di ujung sana itu salah satu titik jemput ataupun titik hantar bagi orang-orang kampung air ataupun siapapun turis yang mau berangkat dari
Soto Pabo ini menuju Kampung Air ataupun sebaliknya dari Kampung Air menuju Soto Pabo. Coba kita lihat ke sana. Nah, ini dia tempatnya. Seperti biasa, pokoknya setiap titik jemput ataupun titik hantar bagi orang-orang yang mau menggunakan taksi air ataupun water taxi di Kampung Air, mau menuju ke kota ataupun menuju ke Gadong ataupun tempat lainnya yang pastinya menggunakan taksi air, di setiap pemberhentian selalu ada caution seperti ini. Kawasan berbuaya, crocodile area. Karena di sini memang cukup banyak buayanya. Seperti yang saya tanya dulu ke teman-teman, katanya Brunei Darussalam dulu nggak sebanyak ini buaya-buaya yang ada di wilayah Kampung Air ini. Ini tempatnya ada tempat apa ini? Istilahnya kayak tempat tunggu lah. Tempat tunggu orang-orang yang mau berkeliling, sekedar berkeliling Kampung Air ataupun mempunyai tujuan tertentu. Karena setiap kita berhenti di sini pasti ada aja yang menawarkan mau kemana, mau kesini nggak, mau keliling nggak gitu. Apalagi kalau misalnya mereka tahu kalau kita ini turis ataupun pelawat. Dan biasanya mereka selalu menawarkan paket trip berkeliling Kampung Air yang di situ include berkeliling menuju ke Istana Nurul Iman dan juga museum dan tempat-tempat menarik lainnya yang kemarin juga pernah aku sampaikan kalau di sini ada istilahnya kayak maling kundangnya Brunei gitu. Di sini ada. Nah, ini depan aku ini udah ada perahu atau sampan yang kita sebutnya, yang selalu saja standby setiap kali ada orang yang nunggu di sini. Jadi walaupun kita nggak ada tujuan, cuman kita mau duduk santai aja di sini, mereka selalu datang buat nanya kemana kita mau pergi. Tata. Sekarang kita balik ke sana untuk melihat suasana di dalam. Di Soto Pabo ini tidak hanya menjual ambuyat, tapi seperti restoran pada umumnya menjual berbagai macam jenis makanan dan juga minuman. Dan seperti namanya Soto Pabo, di sini menu bestsellernya udah pasti soto. Ada soto daging, ada soto hati buyah. Hati buyah itu paru ya, hati buyah itu paru sapi. Inilah dia Soto Pabo. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu penampakan depannya seperti ini. Yang air-air di sini lumayan bersih dan jarang sekali ada sampah. Kalaupun ada sampah, lalu ada petugas dari Kampung Air yang menggunakan sampan ataupun perahu berkeliling Kampung Air untuk ngambil sampah-sampah yang
berserakan di kampung Ayat. Karena saya sendiri pernah ngelihatnya, ada petugasnya tersendiri untuk ngambil sampah-sampah yang berserakan di perairan di sini. Ambuyat itu hidangan yang berasal dari batang bagian dalam sagu dan rasanya hambar. Sama seperti pati tapioka, dan makanan seperti ini kalau di negara Malaysia, bagian Sarawak dan Sabah itu dinamakan linut. Akan tetapi kalau di Indonesia ada juga makanan yang seperti ini. Itu kita menyebutnya adalah papeda yang berasal dari Maluku dan Papua. Cara memakan ambuyat ini dengan menggunakan bambu chopstick atau mereka menyebutnya candas, dengan cara memutar-mutar bagian bambu tersebut dan memasukkannya ke saus yang ada. Sausnya berbagai macam, ada saus yang pedas dan ada juga tempoyak. Ada beberapa macam lagi makanan khas dari negara Brunei Darussalam, seperti cemilan yang disediakan di hari raya, ada juga gorengan, di sini disebutnya dengan cucur, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa makanan khas yang berasal dari negara Brunei Darussalam. Saya Zaki Taleb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.